Sub pembahasan unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen. Pertama, kita pahami unsur intrinsik atau definisi unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra yang sudah jadi atau sudah selesai. Kemudian di sini ada bagan ilustrasi unsur intrinsik lebih memudahkan kita memahami bahwa unsur intrinsik itu ada secara garis besar ada 5 poin. Pertama, unsur tema, unsur latar, unsur alur, unsur perwatakan, dan unsur sudut pandang. Unsur-unsur inilah yang membentuk bangunan cerpen sehingga memiliki alur yang jelas, alur yang selesai, dapat dipahami, dan mengilustrasikan, mengimajinasikan unsur-unsur realita yang ada. Pertama, unsur intrinsik terdiri dari satu tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Yang kedua, latar atau setting, sebagai tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Sebuah cerita harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadi, dan suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. Ketiga, alur plot adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Keempat, perwatakan menggambarkan watak dan karakter seseorang tokoh yang dapat dilihat dari 3 segi, yaitu melalui dialog tokoh, penjelasan tokoh, penggambaran fisik tokoh. Yang terakhir adalah sudut pandang, adalah bagaimana cara pengarang menempatkan atau memperlakukan dirinya dalam cerita yang ditulisnya. Apakah ia bertindak sebagai tokoh utama? Apakah ia hanya berperan sebagai pengamat saja? Apakah dia hanya bertindak sebagai penonton? Manfaat memahami unsur intrinsik ketika menulis cerpen, yaitu membentuk karakter cerita yang kuat dan akurat, mampu menunjukkan isi cerita, membuat kerangka cerita yang utuh dan lengkap, dan mampu menghidupkan jalan cerita manakala cerita mulai mengalami titik klimaks. Demikian dulu video pembelajaran dari PKBN Bidang Seni Bandung. Kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjelaskan. Wassalam.